dipersembahkan oleh Perkembangan cadangan devisa Indonesia menunjukkan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, akumulasi cadangan devisa berdampak positif terhadap upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dan untuk membahas hal ini, saat ini di studio telah hadir Ibu Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia. Bu Hendy, ini kalau kita bicara soal cadangan devisa kita nih Bu Hendy, ini saat ini posisinya bagaimana Bu? Ya. Jadi kita minggu yang lalu baru mengumumkan jumlah cadangan devisa kita sebesar 111,2 miliar dolar. Kalau dibandingkan dengan bulan Juli itu meningkat sekitar 700 juta. 700 juta ya? 700 juta, karena pada akhir Juli yang lalu cadangan devisa kita itu tercatat 110,5. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan akhir Desember, malah cadangan devisa kita pada waktu itu hanya 99,4. Jauh sekali peningkatannya. Ini apa sebetulnya yang menyebabkan peningkatan ini Bu Hendy? Iya, jadi kalau khusus di bulan Agustus ini peningkatannya terutama karena memang penerimaan migas kita. Jadi kalau pemerintah penerimaan migasnya itu disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia, itu jumlahnya sekitar 1,3 miliar dolar. Di sisi lain, pembayaran hutang pemerintah tidak terlalu besar di bulan Agustus kemarin, hanya sekitar 231 juta, sehingga ada cadangan devisa yang tersisa cukup besar untuk menambah posisi cadef kita. Kalau kita bicara angka tadi 111,2 miliar US dollar ya Bu ya. Ini angka itu sebetulnya posisinya gimana sih kalau kita bicara soal cadangan devisa? Apakah aman atau bagaimana sebetulnya? Atau ini sebetulnya masih harus terus ditingkatkan lagi? Iya, sebetulnya tidak secara internasional. Kalau kita punya cadangan devisa sebanyak 3 bulan impor, itu sudah dianggap memadai ya, aman ya. Tetapi karena Indonesia adalah negara yang perlu ya menjaga confident dari investor terhadap perekonomian kita, maka cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia selalu lebih besar dari angka 3 bulan itu. Khusus untuk di bulan Agustus ini angkanya adalah 6,5 bulan impor. Ya. Gitu. Nah ini kalau kita bicara tadi kalau secara internasional itu hitungannya kurang lebih 3 bulan gitu ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini 6 bulan lebih ya. Artinya sebetulnya bisa dibilang cadangan devisa kita itu sangat aman sebetulnya secara hitung-hitungan statistik. Sangat aman karena memang Bank Indonesia itu sangat berkepentingan untuk ya memupuk cadangan devisa karena kita negara yang sangat banyak menerima hot money ya, capital inflow dalam bentuk portfolio. Nah, itu harus semakin banyak yang masuk, maka kita harus punya cadangan devisa yang besar. Karena apa? Kita menjaga-jaga kalau ada reversal outflow yang besar, nah itu sehingga ada tekanan kepada nilai tukar, maka kita harus mempunyai cukup amunisi untuk menstabilkan nilai tukar pada saat dia berada di bawah tekanan. Ini pernah terjadi beberapa tahun di belakang ya, banyak hot money yang masuk terus tiba-tiba langsung keluar. Nah ini memang harus dibutuhkan cadangan devisa yang kuat. Nah kalau dari Bank Indonesia sendiri Bu, kalau tadi secara internasional hitung-hitungannya itu 3 bulan sudah memadai, sekarang punya 6 bulan lebih di kita. Kalau targetnya sendiri ada nggak sih Bu? Berapa kita punya cadangan devisa itu kalau untuk hitung-hitungan impor gitu? Ya sebetulnya kita tidak pernah menargetkan sesuatu, tapi yang jelas kita harus merasa bahwa yang berdasarkan kondisi yang ada, maka ini kita anggap aman. Gitu. Jadi oleh karena itu Bank Indonesia dengan berbagai kebijakan berusaha untuk memupuk cadangan devisa. Yang tentunya pertama, kalau ada inflow yang cukup besar, maka itu adalah kesempatan bagi bank untuk mengakumulasi cadef, mengakumulasi devisa. Nah, Bank Indonesia membuka pintu bagi bank komersial untuk menyimpan cadefnya di Bank Indonesia dengan berbagai fasilitas yang ada di bukan fasilitas ya, instrumen yang ada di Bank Indonesia. Gitu. Oke. Menyimpan cadangan devisanya di Bank Indonesia. Tadi ada beberapa instrumen yang dikatakan. Ini apa aja biasanya? Ya, yang sangat besar adalah dalam bentuk term deposit falas. Jadi daripada dia menyimpan di bank di luar negeri, dia menyimpan di Bank Indonesia dengan bunga yang tidak kalah juga menariknya gitu. Jadi ini adalah salah satu menambah posisi cadef dan kedua juga mengurangi capital outflow. Ini kalau kita bilang cadef ini maksudnya cadangan devisa ya Bu ya? Cadangan devisa. Ini biasanya bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh ekonom gitu ya. Bu Hendy, kalau tadi dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan peningkatan cadangan devisa kita adalah penerimaan migas dari pemerintah. Selain itu, adakah hal-hal lain yang sebetulnya juga meningkatkan cadangan devisa kita?
Ya, tentunya penerimaan hutang kalau pemerintah mengisu global bond atau dalam bentuk suku, itu semuanya nanti akan menambah CADEV karena dananya akan tersimpan di Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga melakukan pendalaman pasar ya, mencoba untuk menciptakan beberapa instrumen antara lain tadi yang term deposit falas itu yang akan menambah jumlah CADEV kalau bank-bank ternyata menerima banyak devisa ya dari eksportir, nyimpan uang di bank komersial. Nah, banknya akan bisa menyimpan di Bank Indonesia. Ini sudah berlaku lama? Sudah mulai tahun lalu term deposit falas itu. Nah, ini gimana Bu? Apa namanya respon dari bank-bank ini? Apakah mereka sudah banyak yang menempatkan dananya atau devisanya di Bank Indonesia? Saya kira bank dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekarang ya, tapi saya tidak kemudian nggak bawa data tentang bunganya ya. Banyak sekali bank ya, terutama bank-bank besar yang memang dia banyak eksportirnya sehingga dia banyak mengakumulasi devisa itu sudah disimpan ya. Tentunya tidak semua ya yang dia anggap itu adalah belum terpakai akan dia simpan di Bank Indonesia dalam bentuk term deposit falas. Ini bank-bank besar terutama yang melakukan itu ya? Ya, bank-bank yang banyak nasabah eksportirnya. Nah, ya kalau dikatakan yang banyak eksportirnya artinya ini memang banyak dana devisa-devisa yang masuk melalui bank-bank besar itu yang disimpan di kalau boleh tahu tadi dikatakan bunganya kompetitif. Ini kompetitifnya dengan bank mana maksudnya? Oh, tentunya dibanding dulu ya sebelum Bank Indonesia punya instrumen ya yang bisa dipakai bank untuk menginvestkan dolarnya dalam negeri. Itu mereka menyimpan dalam bentuk overseas current account nostro. Rekening nostro dia yang ada di luar negeri, apa di New York atau di Singapura. Nah, sekarang dia memiliki alternatif. Apakah mau disimpan di sana atau disimpan di Bank Indonesia? Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Bank Indonesia punya berbagai instrumen. Salah satunya adalah term deposit falas tadi. Nah, selain itu, adakah instrumen lain yang juga bisa ditawarkan untuk mengumpulkan? Ya, antara lain adalah swap falas ya. Tetapi yang memang paling diminati oleh bank adalah yang term deposit falas ya. Tapi swap juga ada. Tapi tentunya itu tergantung permintaan ya. Kalau swap itu misalnya ada dari nasabah mensuapkan ke bank, bank meresuapkan ke Bank Indonesia. Oke, baik Bu Hendy. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya. Pemirsa, Dialog Money Report akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh pertama di dunia, Bolt 4G Powerful, 4G smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam Dialog Money Report dan dialog kita lanjutkan masih bersama Ibu Hendy Sulistiowati. Bu Hendy, ini kalau tadi dikatakan bahwa banyak instrumen yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk menarik devisa untuk bisa disimpan di Bank Indonesia dari bank-bank. Nah, kalau kita melihat kondisi perekonomian global yang saat ini semua orang tahu ini kondisinya masih belum stabil. Kemudian juga kalau kita lihat dari defisit transaksi berjalan kita juga itu masih menjadi masih timpang kan. Yeah. Nah, bagaimana Bank Indonesia selain dengan instrumen tadi tentunya untuk menjaga cadangan devisa kita ini dalam posisi yang aman? Yeah. Ada dua sebetulnya. Satu, Bank Indonesia sendiri harus mempunyai beberapa, kita sebutnya second line of defense. Tapi yang satu lagi adalah bagaimana kita mendorong swasta ya, khususnya eksportir untuk membawa devisa hasil ekspornya ke dalam. Okay. Karena kalau kebutuhan devisa itu bukan harus disediakan oleh, maksudnya bukan hanya diperlukan oleh Bank Indonesia, tetapi juga sebetulnya
masyarakat perlu juga devisa. Oleh karena itu ada kebijakan yang sudah dilonsing sejak tahun 2012, namanya kebijakan devisa hasil ekspor. Apa itu, Bu? Melalui kebijakan ini kita mewajibkan semua eksportir yang melakukan ekspor untuk menerima devisa hasil ekspornya melalui bank devisa dalam negeri. Tetapi tidak ada kewajiban untuk mengkonversi atau menahan sampai waktu tertentu. Jadi paling tidak dia menerimanya melalui bank di sini. Nah, nanti kita akan meminta bank untuk membuat dana itu tinggal dengan berbagai kemudahan yang mungkin dia sampaikan diberikan kepada eksportirnya. Nah, maksudnya adalah supaya pasokan falas itu naik. Nah, itu yang dari sisi masyarakat ya. Nah, yang dari sisi Bank Indonesia kita mempunyai kerjasama dalam rangka kerjasama regional dengan beberapa bank sentral untuk saling membantu apabila terjadi krisis. Itu kita sebut dengan ada instrumen lain yang pertama adalah ASEAN Swap Arrangement. Jadi kita bersama dengan negara-negara ASEAN itu punya swap. Saling membantu apabila kita mengalami kesulitan neraca pembayaran maupun kesulitan yang jangka pendek lainnya. Artinya dengan bank-bank sentral di negara-negara ASEAN ya. Kemudian diperluas lagi ASEAN tadi menjadi ASEAN Plus 3. Korea, Jepang, Cina itu dengan fasilitas yang lebih besar lagi. Kemudian selain itu ada lagi juga kita dengan bilateral dengan Jepang, dengan Korea, dengan Cina untuk bisa mendapatkan financing pada saat kita dalam kondisi kesulitan likuiditas falas. Nah, kalau tadi yang kebijakan hasil ekspor itu 2012, kalau yang ASEAN Swap Arrangement dan beberapa negara yang ikut terlibat di sini, ini sejak kapan dimulainya, Bu? Ini sudah lama sekali. Kalau yang ASEAN Swap Arrangement itu ASEAN Swap Arrangement itu malah sudah terakhir itu diperpanjang tahun 2005. Jadi 2005. Itu sudah cuma jumlahnya dinaik-naikin terus ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau ASEAN Plus 3 itu juga sudah lama. Itu kebetulan ini itu tahun 2010 baru saja diperbaiki dengan jumlah yang sekarang 2003 jumlahnya 3 miliar, 2013 sekarang jumlahnya 12 miliar. 12 miliar, artinya sebetulnya ini kalau misalkan memang betul-betul dibutuhkan, artinya itu baru akan dilakukan. Ini hanya dalam kondisi kita memang benar-benar mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, baru bisa. Tapi kalau tidak, ya kita masih 112 masih Nah, kalau tadi soal kebijakan hasil ekspor, ini kan baru 2012 diterapkan. Nah, itu sebelumnya kondisinya seperti apa, Bu? Ya, pada waktu itu memang tidak ada kewajiban bagi eksportir untuk menerima devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Jadi kami dari data ya, kami melihat bahwa banyak yang diterima melalui bank di luar negeri, khususnya untuk sektor migas. Ya. Untuk sektor migas ya, minyak dan gas. Oke. Nah, itu tentunya menguntungkan bank-bank di luar negeri. Ya. Nah, dengan kebijakan ini, yang non migas jelas mereka sekarang udah masuk, sebagian besar sudah masuk. Sebagian besar. Ya. Tetapi yang migas memang masih ada. Kalau minyak sudah, gas masih ada beberapa hal ya, karena memang mereka sudah terikat dengan pinjaman, dengan trustee di luar negeri. Jadi ada hal-hal yang mesti diselesaikan dulu sebelum ketentuan ini bisa efektif kepada mereka. Gitu. Nah, Bu, kalau kita bicara soal cadangan devisa, tentunya kalau ini mereka semuanya memasukkan hasil ekspornya ke dalam negeri, ini tentu bagus bagi cadangan devisa kita kan? Country reserve ya. Country reserve, oke. Tapi juga tentu harus memberikan keuntungan juga dong bagi mereka yang mau memasukkannya ke dalam negeri. Ada nggak sih, Bu? Itu mungkin keuntungannya buat mereka? Ya, keuntungan memang mungkin tidak secara langsung kepada masing-masing individu ya, tetapi secara nasional dengan mentaati ketentuan ini, maka suplai falas di pasar falas domestik itu akan meningkat. Sehingga tentunya nilai tukarnya menjadi lebih stabil dan siapapun yang memerlukan dolar paling tidak ada tersedia di pasar gitu. Jangan uangnya nggak masuk kalau yang eksportirnya, tapi importirnya beli di dalam negeri gitu. Jadi kita kan selalu mengalami masalah namanya shortage dari sisi supply-nya. Sementara demand-nya selalu ada untuk bayar hutang, untuk ngimpor ya, untuk bayar profit transfer perusahaan-perusahaan PMA. Jadi sebetulnya kebutuhannya banyak, tetapi pasokannya itulah yang menjadi masalah. Nah, itu kalau misalkan pasokannya jadi masalah seperti itu apa dampak yang akan timbul, Bu Hen? Ya, tentunya kalau pasokannya menjadi tidak banyak, tentunya akan ada kekurangan pasokan, itu tekanannya akan ke nilai tukar gitu. Sehingga nilai tukarnya menjadi
terlalu lemah, mungkin ya tidak kurang sesuai dengan fundamentalnya. Nah, itulah yang kita lakukan terus dengan pendalaman pasar, menciptakan, ya bukan hanya Bank Indonesia, tapi juga swasta tentunya ada instrumen-instrumen falas yang bisa dipakai orang untuk outlet. Kalau dia punya dolar ini, apakah mau disimpan di giro aja atau diberikan instrumen-instrumen lain yang memberikan hasil. Gitu. Artinya sebetulnya cadangan devisa ini akan berpengaruh banyak sekali rentetannya ke belakang. Iya. Ini yang Bu ingin katakan tadi ya. Oke, baik. Bu, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Oke. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Money Report akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pertama di dunia, Bold 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bold 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam Money Report dan dialog kami lanjutkan masih bersama Ibu Hendy Sulistiowati. Bu Hendy, ini kalau kita bicara soal kebijakan hasil ekspor yang tadi dikatakan oleh Bu Hendy yang sudah diterapkan oleh pada tahun 2012. Ini artinya Indonesia sudah tidak lagi menerapkan sistem devisa bebas itu, atau bagaimana sebetulnya Bu Hendy? Ya. Jadi kebijakan devisa hasil ekspor ini sama sekali tidak bertentangan dengan rezim devisa bebas. Pertama, kenapa? Kita hanya meminta eksportir menerima devisa hasil ekspornya melalui bank devisa dalam negeri. Setelah itu masuk, dia bebas untuk menggunakan. Apakah dia akan pakai lagi untuk membayar pinjamannya, untuk mengimpor barang, itu sama sekali tidak ada aturan yang mengaturnya. Nah, kemudian dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengkonversi. Ya, jadi dia boleh masuk ke Indonesia terus disimpan dalam falas terus ya nggak masalah gitu. Tidak harus dikonversi ke rupiah. Dananya apapun dalam bentuk mata uang apapun yang masuk ke dalam negeri itu terserah mereka sebetulnya. Ya. Dan itu tidak ada kewajiban apapun sebetulnya. Apakah ini harus disimpan berapa lama atau langsung dikonversi atau bagaimanapun itu tidak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Yang jadi kewajiban adalah bahwa begitu dia mengekspor, begitu dia terima devisa hasil ekspornya, maka itu harus diterima melalui bank dalam negeri. Ini juga ada kaitan dengan pencatatan. Karena selama ini kami melihat bahwa pada waktu eksportir dia mengekspor, dia mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang, kadang-kadang nilainya itu bukan yang sebenarnya, tidak sama dengan uang yang masuk tadi, devisa yang masuk gitu. Nah, ini dengan kebijakan ini banyak sekali perbaikan di data-data di bea cukai. Karena sekarang eksportir tidak sembarang mengisi. Dia harus yakin bahwa yang dia isi adalah benar-benar uang yang akan masuk. Karena kalau tidak sama, dalam persentase tertentu yang melampaui batas toleransi, maka Bank Indonesia akan bertanya, kenapa kok yang masuk lebih sedikit? Ya, jadi ini sangat bagus untuk perbaikan data, dan sangat bagus untuk perekonomian secara meminimalisir fraud juga ya, di transaksi ini ya. Nah, Bu Hendy, kalau kita bicara soal pengelolaan devisa, nah ini kedepannya Bank Indonesia akan seperti apa? Ya, kalau dari sisi pengelolaan cadangan devisa secara aset kita ya, tentunya Bank Indonesia sebagai kita adalah lembaga yang memenuhi kebutuhan devisa pemerintah. Pemerintah kan punya pinjaman. Pada saat dia membayar, dia perlu devisa. Itu Bank Indonesia yang menyediakan. Oleh karena itu pengelolaan cadangan devisa harus diutamakan yang pertama dari security. Harus aman. Kita tidak mengejar untung, yang penting aman dulu gitu. Kedua harus liquid gitu. Karena begitu dibutuhkan harus segera tersedia. Nah, profitability itu hanya ranking ketiga gitu, bukan menjadi yang utama. Nah, kemudian ke depan bagaimana Bank Indonesia akan memupuk cadangan devisa itu tadi? Kita akan
melihat kalau ada ruang untuk memupuk CADEV, misalnya inflonya besar dan kemudian bank juga menerima banyak devisa, maka Bank Indonesia akan tadi membuka window-nya tadi ya, melalui TD falas, swap falas, supaya dana itu tadi terakumulasi di Bank Indonesia sehingga bisa dipakai untuk amunisi apabila terjadi reversal nilai tukar kita tertekan, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi untuk smoothing ya, jadi jangan terlalu dalam jatuhnya. Itulah yang menjadi utama. Jadi kita akan terus meningkatkan ya cadangan devisa sepanjang itu tidak membuat kemudian pasarnya menjadi kering gitu ya. Kalau ada kelebihan maka daripada disimpan di luar maka sebaiknya disimpan di Bank Indonesia karena itu akan siap menjadi amunisi untuk menjaga terjadinya reversal nanti. Kalau tadi dikatakan bahwa tahun 2012 itu ada kebijakan hasil ekspor, ini sebuah instrumen juga sebetulnya, dan sebelumnya juga ada apa namanya term deposit falas ya, bagi bank-bank. Nah itu juga instrumen-instrumen yang sebetulnya juga bisa membantu apa namanya cadangan devisa kita. Apakah Bank Indonesia juga masih punya banyak amunisi yang sebetulnya disiapkan juga nih untuk bisa terus meningkatkan cadangan devisa? Ya tentunya secara khusus saya mungkin belum bisa menyampaikan, tapi pendalaman pasar itu akan terus dilakukan. Pendalaman pasar itu maksudnya menciptakan instrumen-instrumen yang bisa dipakai sebagai alternatif bagi siapapun pemilik dolar atau valuta yang lain untuk menginvestkan dananya di dalam negeri. Karena kita melihat banyak sekali sebetulnya devisa itu yang belum disimpan di sini, gitu ya. Potensinya besar. Iya, saya melihat potensinya cukup besar, gitu ya. Kalau kita lihat contohnya aja ekspor gas itu kan besar juga, gitu. Selain yang masuk ke pemerintah ya, kalau yang share pemerintah jelas masuk ke Bank Indonesia. Tetapi ada kan perusahaan-perusahaan K3S yang dananya juga selama ini devisa hasil ekspornya masih diterima melalui bank luar negeri karena terkait dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kalau ini taruhlah kita berharap dalam waktu dekat mereka sudah selesai gitu perjanjiannya. Kalau ini bisa masuk ke dalam negeri, ini akan seperti apa cadangan devisa kita, Bu Hendy? Ya tentunya mereka kalau masuk ke dalam negeri itu akan menjadi country reserve ya, cadangan devisa nasional. Ya tentunya saya agak sulit untuk menyebutkan jumlah ya, tetapi yang jelas pasti akan sangat membantu suplai falas di pasar falas domestik. Gitu. Sehingga ya harapannya bahwa nilai tukar kita akan menjadi lebih stabil ya. Kalau ada goncangan sedikit gitu, jangan kemudian dia menjadi lemah gitu ya. Karena pasar kita kan tipis sehingga sangat kurang dalam. Sehingga kalau ada kebijakan suku bunga yang lebih menarik di luar, uangnya pasti akan pindah. Iya. Nah, Bu Hendy, ini kalau tadi dikatakan bahwa yang paling penting adalah dalam pengelolaan devisa ini adalah security, terus liquidity dan profitability. Ada 3 hal ini yang menjadi utama. Nah, dengan kondisi cadangan devisa yang aman dan stabil ini, Bu Hendy, apa dampak yang bisa dinikmati secara makroekonomi lah, gitu, secara keseluruhan, dampaknya seperti apa? Dampaknya ya, tentunya kepercayaan pasar ya. Ya kalau kita tahu sendiri jumlah aliran modal yang masuk dalam tahun 2014 ini cukup besar dan itu sebagian besar memang kita tahu bahwa itu adalah dalam bentuk SUN ya, surat berharga pemerintah gitu. Kemudian, nah tentunya ini sangat rentan sehingga kalau kita punya cadangan devisa yang besar ya sekarang kalau boleh dikatakan relatif besar, maka itu akan menciptakan confidence kepada si investor tadi gitu. Dan tentunya itu kalau dia percaya maka tentunya dia akan lebih senang juga untuk menginvest di sini gitu. Jadi itulah makna pertama dari CADEV.